Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi idzni rabbihim. Dan dimasukkan ke surga, wa udkhilal ladzina amanu, dan dimasukkan ke surga orang yang beriman dan orang beramal saleh. Jadi wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan dimasukkan orang-orang yang iman dan orang yang beramal saleh itu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya bi idzni rabbihim, seizin Allah Tuhan mereka itu. Tahiyyatuhum fiha salam, nah penghormatan kepada mereka itu salam. Nah gitu. Jadi orang masuk surga sudah masuk surga, di surga disuruh Allah salam, salam. Ya kalau dia assalamualaikum, maksudnya sama saja, selamatan bagi kamu. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah. Nah ini perlu kita perhatikan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana, atau apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu membuat perumpamaan? Apa perumpamaan? Daraballahu matalan, membuat perumpamaan. Perumpamaan yaitu berupa kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Nah, kalimat thayyibah itu la ilaha illallah itu. Kasajaratin thayyibatin, lah ini dimisalkan di sini kalimat thayyibah itu oleh Allah dimisalkan sebagaimana tuh pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fisama. Akarnya itu menghujam ke tanah dengan sekuat-kuatnya dan cabangnya itu menjulang ke langit. Lah yang dimaksud kalimat thayyibah ini dimisalkan sebagai pohon itu pohon kurma. Nah ini kita itu harus bisa ngambil manfaat, disuruh ikut-ikut seperti pohon kurma, yaitu pohon ya yang akarnya menghujam ke bawah ke tanah sampai kuat sekali pohon itu. Nanti cabangnya menjulang ke atas kemana-mana itu yang dimaksud kalimat thayyibah itu dimisalkan seperti pohon kurma itu. Lah bagaimana kurma itu kebaikannya? Tu'ti ukulaha kulahinin bi'idzni rabbiha, dia itu akan memberikan buah sepanjang masa, tidak pernah berhenti dengan izinnya Allah. Jadi kurma itu akan selalu berbuah. Jadi orang itu kalau haji atau umroh itu setiap saat di Mekah itu pokoknya kurma itu berbuah terus, tidak pernah berhenti itu. Nah itu Allah menjamin seperti itu. Nah maunya orang itu disuruh seperti pohon kurma itu loh. Pendiriannya tegas, tegak, kukuh, lalu bisa beramal macam-macam kemana-mana. Nah itu maksudnya begitu. Jadi kita diminta seperti orang-orang yang pendiriannya seperti pohon kurma itu. Wa yatribullahu amthala linnasi la'allahum yatadzakarun. Lah Allah membuat perumpamaan seperti tadi itu. Ya. Kalimat thayyibah itu seperti pohon kurma tadi yang kemanfaatan seperti itu. Itu diberi permisalan untuk para manusia. La'allahum yatadzakarun, supaya para manusia itu ngambil pelajaran. Biar hidupnya seperti pohon kurma itu loh maksudnya. Pendiriannya tegas, kokoh ya. Menyebar kemana-mana, amalnya itu bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah sekarang kebalikannya, Allah juga membuat perumpamaan pohon yang sebaliknya dengan kurma. Apa itu? Wa masalu kalimatin khabithah, Allah juga membuat perumpamaan kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk itu semua kalimat-kalimat yang menunjukkan keingkaran, kekafiran pada Allah. Masa Allah itu ada? Allah itu kan punya anak. Masa Quran itu dari Allah, itu kan bikinan Muhammad. Masa ada surga neraka? Masa orang hidup mau dimatikan? Nah itu omongan jahat semua itu. Omongan-omongan yang sifatnya itu ya menunjukkan kekafiran orang terhadap rukun iman yang 6 itu, yaitu menentang Allah dan sebagainya, sebenarnya Maidu Muhammad dan sebagainya itu. Nah orang yang ngomong itu dimisalkan sebagai kalimat yang buruk. Itu seperti apa? Kasajaratin khabithah, seperti ya pohon yang buruk. Lah yang dimaksud dengan pohon buruk itu yaitu apa? Pohon yang istatusat min fawqil ardi, pohon yang dicabut dari permukaan tanah. Jadi akarnya sudah tidak masuk ke tanah itu.
malah mingkoro, dan dia tidak punya kekokohan. Nah ini yang dimaksud yaitu pohon sejenis pohon melon, pohon semangka, pohon labu, pohon apalagi timun, ya yang merambat seperti itu ya, batangnya tidak kuat, akarnya dikit, tapi sudah dicabut sekali dari tanah itu. Jadi pohonnya tinggal nunggu keringnya kan. Jadi misalkan orang kafir itu tidak ada kemampuan apa-apa, tidak ada kebaikan sama sekali untuk bagi dia itu, gitu, di hadapan Allah, gitu loh maksudnya. Nah, kamu jangan ikut-ikut sebagai pohon yang buruk itu. Ya kalau ngomong selalu menentang Allah, gitu, selalu mengkafiri hukum Allah, ya pokoknya begitulah. Itu orang-orang kafir lah begitu. Nah ini sebagai contoh itu. Orang itu disuruh untuk mengikuti sebagai pohon kurma tadi. Sebab pohon mentimun yang sudah akarnya tidak banyak, masuk tanah dikit, udah dijabut juga, lalu dibiarkan kan kering itu nanti, tidak ada kekuatan sama sekali. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Nah ini Allah mengukuhkan ya pendirian orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang kokoh. Nah ucapan kokoh itu ya la ilaha illallah itu lah. Jadi orang iman itu oleh Allah dikokohkan pendiriannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kekokohan la ilaha illallah itu ya sampai dikubur pun nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya mesti kembali kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, begitu. Jadi dikubur ya la ilaha illallah, masih hidup la ilaha illallah, besok di akhirat la ilaha illallah. Jadi dengan la ilaha illallah itu katanya Allah, dia akan mengokohkan orang yang punya itu baik kehidupan di dunia sampai di akhirat. Jadi kalimat la ilaha illallah harus kita pegang betul itu. Kita amalkan, kita hayati, kita rasakan, kita ucapkan setiap hidup kita ini di mana saja, kapan saja kita ucapkan la ilaha illallah. Salam sholat sudah kita lakukan. Itu dijamin Allah. Allah akan menguatkan pendirian kita itu, kekuatan kita itu, yaitu sejak hidup di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu kalau ada layatan di kubur itu orang mendoakan umpamanya begini, Allahumma sabit biqauli sabit la ilaha illallah. Ya Allah, kokohkanlah pendirian dia itu dengan ucapan yang kokoh, yaitu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Apalagi nanti kalau datangkan malaikat mungkar nakir akan menanyakan siapa Tuhanmu, dia ingat Allah, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Lah begitu loh. Orang Islam jangan seperti itu. Sampai masuk kubur pun harus dibekali supaya bisa baca la ilaha illallah. Nah, gitu. Wah, sampai-sampai ada orang yang menalakin itu. Orang mati sudah dinasihati. Wah, nanti kamu datangkan malaikat, mau ditanya jawablah begitu. Nah, itu, nah kalau seperti itu ya apa ya benar seperti itu. Wa yudhilullahu dhalimin, dan Allah itu menyesatkan orang-orang yang dolim, orang yang menganiaya dirinya, artinya tidak mau tunduk pada Allah dan akhirnya mau celaka itu loh, itu orang dolim seperti itu. Wa yaqalullahu mayasa, dan Allah itu akan melaksanakan apapun yang dikehendaki tadi. Tadi yang di atas akan menghendaki, Allah akan menguatkan pendirian orang-orang mukmin dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah gitu loh. Ini kehendak Allah dan dia mau melaksanakan. Alam taro ilal ladzina badalu nikmatallahi kufron wa qalu wa aqallu qaumahum darul bawar. Apa kamu tidak tahu ya Muhammad? Orang-orang yang menukar kenikmatan Allah dengan kekafiran. Artinya apa? Sudah dikasih kenikmatan, jadi orang iman Islam sudah beramal baik, dan kok tahu-tahu hanya dikasih super mie lalu pindah agama. Itu kan namanya mengganti kenikmatan Allah, keimanan ke Islam dengan kekafiran karena masuk agama lain hanya karena Indomie, kan begitu. Nah ini contoh konkret seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, nah itu ya Masya Allah gitu lah. Wakalu kamahum, dan kamu akan apa akan menjatuhkan kaummu. Ini yang dituju orang-orang penggede loh ini. Karena dikatakan kamu nanti akan menjatuhkan kaummu ke dalam apa rumah kebinasaan yang masuk neraka itu. Jadi peringatan bagi orang-orang yang tokoh-tokoh itu, yang punya bolo banyak itu. Ya. Kalau
kelompokmu itu sudah dikasih kenikmatan dari Allah bermacam-macam. Jangan sampai kelompokmu itu belok pada kelompok yang alirannya itu kekafiran gitu loh. Sebab kamu harus dinilai, kamu itu nanti berarti akan menjatuhkan kaummu itu, bolomu itu ke dalam rumah yang binasa itu. Maksudnya masuk neraka itu kan. Ini ingat ini para tokoh-tokoh yang memimpin umat banyak itu. Pimpinlah ke arah keimanan, keislaman, dia selamat dunia akhirat. Jangan sampai mendukung tokoh-tokoh yang tidak mengarah orang-orang mendapat selamat dunia akhirat. Bolehnya hanya di dunia ini boleh, itu boleh, itu boleh. Ikut kami saja kok, ini boleh, itu boleh. Judi boleh, minum boleh. Wah, sudahlah. Kalau ya seperti itu berarti dia itu akan menjatuhkan kelompok kaumnya itu akan masuk ke dalam tempat yang binasa, yaitu neraka jahanam. Yaitu apa? Itu jelaskan Allah. Kelompok yang membinasakan itu jahanama, yaitu neraka jahanam. Ya salaunaha babisal koror, dan dia akan masuknya dalam neraka jahanam itu ya sebagai tempat diam, sebagai tempat tinggal. Ya sudah. Wa ja'alu lillahi andadan. Wa ja'alu lillahi andada, dan mereka itu menjadikan tandingan bagi Allah. Liyudillu an sabilihi, ya, untuk menyesatkan para manusia dari jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang musyrik menyembah-nyembah berhala dan patung itu sebagai tandingan pada Allah. Nah, orang dibelokkan untuk menyembah patung, menyembah berhala, ya itu pada dasarnya dia membelokkan dari jalannya Allah. Lalu Allah berfirman pada umat, "Qul tamata'u fa inna masirakum ilanar." Ya biarkanlah Muhammad, mereka itu bersenang-senang, bergembira ria hidup di dunia ini ya. Dah, apa-apa boleh, minum boleh, berjudi boleh, ya sudah apa-apa boleh, sudah yang jelek-jelek boleh semua itu. Fa inna masirakum ilanar, sebenarnya tempat mereka itu tidak lain hanya makan masuk ke neraka. Qul li ibadiyalladzina amanu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku alladzina amanu, orang-orang yang beriman pada rukun iman yang keenam itu, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yanfiquna mimma razaqnakum, dan orang yang membayarkan infak sebagian dari harta benda yang telah aku berikan kepada mereka itu, baik sirah wa alaniyah, baik mereka berinfak secara diam-diam atau terang-terangan. Ingatkan pada mereka itu, min qabli ayati ayamul lafa'um fihi walakila. Sebelum, kamu memberikan peringatannya sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada perdagangan di waktu itu dan juga tidak ada persahabatan yang kekal satu sama lain. Yaitu sebelum datang kiamat itu. Jadi sebelum datang kiamat, sebelum kamu mati, kalau sudah mati itu berarti kamu sudah akan masuk ke kiamat kan. Jadi sebelum mati, kamu hendaklah ini diingatkan supaya sholat, supaya membayar infak ya, baik terang-terangan atau tersembunyi, ya tadi sebelum datang hari kiamat itu aja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya bil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Nah ini Allah alladzi khalaqas samawati, Allah yang menciptakan langit, wal ardo, dan bumi, wa anzala minas sama'i, dan yang menurunkan dari langit itu yaitu air hujan itu, fa akhraja bihi minat thamarat, dan dengan air itu maka dikeluarkanlah bermacam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki kamu, wa sakhkhara lakumul fulka, dan Allah itu yang menundukkan kapal-kapal, perahu-perahu yang ada di laut itu, litajriya fil bahri, supaya kamu bisa berjalan di laut itu dengan cara kamu naik ke kapal itu kan, mestinya begitu, bi amrillah, itu dengan perintah Allah. Jadi kita itu ya diperintah oleh Allah, bisa juga kita berjalan di laut dengan cara naik kapal-kapal, perahu-perahu itu. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah itu yang menundukkan sungai-sungai. Sungai ditundukkan artinya ya sungai-sungai, kalau ada air dari langit turun ke bumi, tampunglah masuk ke badanmu itu, ke sungai-sungai itu. Kalau kamu kepenuhan air ya cepatkan saja dialirkan ke laut-laut. Kalau terlalu harus ke tanah-tanah biar diserap di tanah sekitarnya itu
Sungai pun diperintah oleh Allah itu. Dia ditunduk oleh Allah untuk menampung air-air hujan yang turun dari langit itu. Sekian dulu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.